Konnichiwa, teman-teman psikologi otak. Hari ini kita bahas pertanyaan sejuta umat. Gimana mendidik anak biar cerdas dan mandiri di era digital? Di zaman serba cepat ini, anak-anak terpapar teknologi dan informasi tanpa batas. Tantangan dan peluang datang bersamaan. Peran orang tua makin penting, bukan cuma sebagai pengasuh, tapi juga navigator dan teladan. Di video ini, kita akan kupas 10 strategi ilmiah dan praktis yang bisa langsung diterapkan untuk membangun kemandirian, kecerdasan, dan karakter anak. Yuk, mulai petualangan parenting hari ini. Strategi pertama untuk menumbuhkan karakter unggul pada anak adalah dengan mendorong kemandirian lewat pembelajaran mandiri. Ini adalah fondasi penting yang akan membantu mereka berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan percaya diri di masa depan. Kemandirian bukan hanya tentang melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga tentang kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang tepat. Bayangkan belajar naik sepeda. Kalau terus dipegangin, kapan bisanya? Mereka tidak akan pernah merasakan sensasi keseimbangan, kebebasan, dan kegembiraan saat berhasil mengayuh sendiri. Terus memegangi mereka hanya akan menghambat proses belajar dan membuat mereka bergantung pada bantuan orang lain. Anak perlu ruang untuk mencoba, gagal, dan belajar sendiri. Jatuh bangun adalah bagian dari proses pembelajaran. Setiap kali mereka jatuh, mereka belajar sesuatu yang baru tentang keseimbangan, koordinasi, dan ketekunan. Biarkan mereka merasakan akibat dari tindakan mereka dan menemukan solusi sendiri. Terlalu protektif justru bikin anak takut salah dan ragu mencoba hal baru. Mereka akan merasa tidak aman dan tidak percaya pada kemampuan diri sendiri. Alih-alih melindungi mereka dari segala risiko, berikan mereka kesempatan untuk mengambil risiko yang terukur dan belajar dari pengalaman tersebut. Biarkan mereka melakukan hal kecil sendiri. Mulailah dengan tugas-tugas sederhana yang sesuai dengan usia dan kemampuan mereka. Pakai baju, memberikan mereka kesempatan untuk memilih pakaian mereka sendiri, menyiapkan bekal, membiarkan mereka berkreasi dengan makanan yang mereka sukai, atau mengikat tali sepatu. Tugas-tugas ini mungkin terlihat sepele, tetapi sangat penting untuk membangun rasa percaya diri dan kemandirian mereka. Kalau gagal, jangan langsung dibantu, ajak diskusi, jangan langsung turun tangan dan memperbaiki kesalahan mereka. Kenapa ya tadi tumpah? Besok gimana biar nggak tumpah lagi? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Anda membantu mereka untuk berpikir kritis dan mencari solusi sendiri. Ubah kegagalan jadi batu loncatan, bukan akhir dunia. Bantu mereka melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan kepercayaan dan ruang, anak belajar memecahkan masalah dan membangun rasa percaya diri. Mereka akan merasa bangga dengan diri sendiri ketika berhasil mengatasi tantangan tanpa bantuan orang lain. Pesan, "Aku percaya kamu bisa," sangat kuat untuk membentuk kemandirian. Kata-kata dukungan dan dorongan dari orang tua memiliki dampak yang besar pada perkembangan anak. Anak yang mandiri tumbuh jadi individu yang berani. Mereka tidak takut untuk mencoba hal-hal baru dan mengambil risiko, punya inisiatif, dan siap menghadapi tantangan. Mereka memiliki motivasi internal untuk mencapai tujuan mereka, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Tujuan kita bukan anak sempurna, tapi anak tangguh yang terus belajar. Kita ingin mereka menjadi individu yang mampu beradaptasi dengan perubahan, belajar dari kesalahan, dan terus berkembang menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Mantap, Bu! Dengan memberikan mereka ruang untuk belajar dan tumbuh, kita membantu mereka membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang sukses dan bahagia. Strategi kedua, mari kita bahas mengapa konsistensi itu sangat penting. Konsistensi jam tidur. Ini bukan sekadar soal disiplin, tapi tentang memberikan fondasi yang kuat untuk perkembangan otak anak Anda. Bayangkan sebuah orkestra, setiap instrumen perlu bermain pada waktu yang tepat agar menghasilkan harmoni yang indah. Begitu juga dengan otak anak Anda. Tidur bukan cuma istirahat, ini adalah waktu emas bagi tubuh dan pikiran. Tapi waktu otak anak memproses memori, menyortir informasi yang didapat sepanjang hari, dan memperkuat koneksi antar sel-sel otak. Proses ini krusial untuk kemampuan belajar dan mengingat, dan melepaskan hormon pertumbuhan. Hormon ini berperan penting dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Kurang tidur bikin anak susah fokus, rewel, mudah marah, dan menghambat perkembangan. Dampaknya bisa terasa dalam prestasi di sekolah, kemampuan bersosialisasi, dan bahkan kesehatan mentalnya.
Bangun rutinitas tidur, sebuah ritual yang menenangkan dan memberikan sinyal pada tubuh bahwa sudah waktunya untuk beristirahat. Tidur dan bangun di jam yang sama, ini membantu mengatur jam biologis tubuh, bahkan di akhir pekan. Pertahankan rutinitas ini sebisa mungkin, meskipun ada acara khusus. 1 jam sebelum tidur, matikan gadget, karena cahaya biru dari layar bisa mengganggu produksi melatonin, hormon yang membantu kita tidur. Ganti dengan membaca buku, aktivitas yang menenangkan dan merangsang imajinasi. Atau ngobrol santai, berbagi cerita tentang hari itu, atau sekadar berpelukan. Ciptakan suasana kamar yang nyaman dan tenang. Pastikan suhu ruangan sejuk, gelap, dan bebas dari gangguan suara. Rutinitas ini bantu otak anak istirahat optimal, mempersiapkan diri untuk tantangan hari esok. Siap belajar dan tumbuh. Investasi dalam tidur anak adalah investasi dalam masa depannya. Orang tua juga butuh tidur cukup ya. Karena orang tua yang cukup istirahat akan lebih sabar dan suportif dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Strategi ketiga. Mari kita gali lebih dalam tentang bagaimana kita bisa menanamkan kecintaan membaca pada anak-anak kita. Membangun literasi lewat membaca bersama. Ini bukan hanya sekadar membaca kata-kata di halaman. Ini adalah tentang menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak-anak. Membaca bareng memperkaya kosakata, membuka jendela ke dunia kata yang luas dan beragam. Struktur bahasa, membantu anak memahami bagaimana kalimat dibangun dan bagaimana cerita mengalir, dan imajinasi anak. Saat kita membaca bersama, kita membuka pintu ke dunia fantasi dan kreativitas yang tak terbatas. Setiap buku adalah petualangan baru, sebuah perjalanan yang membawa kita ke tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya, yang merangsang kreativitas dan berpikir kritis. Anak-anak belajar untuk bertanya, menganalisis, dan membuat koneksi antara cerita dan dunia di sekitar mereka. Selain akademis, ada manfaat lain yang tak kalah pentingnya. Membaca bersama memperkuat ikatan emosional, menciptakan momen kebersamaan yang tak ternilai harganya. Anak merasa aman dan dicintai. Kehadiran dan perhatian kita saat membaca bersama memberikan rasa nyaman dan dukungan yang sangat berarti bagi mereka. Mulai sedini mungkin, karena tidak ada kata terlalu dini untuk memperkenalkan anak pada keajaiban buku. Bahkan sejak bayi, kita bisa membacakan cerita atau sekadar menunjukkan gambar-gambar yang menarik. Dengan buku bergambar dan cerita sederhana, pilih buku-buku yang sesuai dengan usia dan minat anak. Jadikan membaca rutinitas harian, sebuah kebiasaan yang dinantikan oleh seluruh anggota keluarga. Cukup 10-15 menit. Waktu yang singkat namun berkualitas sudah cukup untuk memberikan dampak positif. Biarkan anak memilih buku, karena dengan begitu mereka akan merasa memiliki kontrol dan lebih termotivasi untuk membaca. Ajak diskusi tentang cerita dan gambar. Tanyakan pendapat mereka, apa yang mereka sukai, dan apa yang mereka pelajari. Dengan begitu, kita tanamkan kecintaan pada buku, sebuah hadiah yang akan mereka bawa sepanjang hidup mereka, dan fondasi sukses akademis serta emosional. Membaca adalah investasi terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Literasi adalah kunci masa depan. Mari kita buka pintu itu bersama-sama. Strategi keempat. Nutrisi seimbang, bahan bakar otak anak. Omega 3 dari ikan, vitamin B kompleks, zat besi, antioksidan, dan air putih sangat penting untuk perkembangan otak. Kekurangan nutrisi bikin anak lesu, susah fokus, dan mood buruk. Sajikan makanan bervariasi, makanan pelangi, dan kurangi makanan olahan. Libatkan anak dalam menyiapkan makanan agar mereka belajar tentang gizi. Pastikan anak cukup minum air putih. Nasihat saat ini adalah saya kecerdasan di masa depan. Makan set, otak cerdas. Strategi kelima, bangun growth mindset lewat pujian proses, bukan hasil. Hindari pujian kamu pintar, fokus pada usaha dan strategi. Misal, keren, kamu belajar giat banget. Anak jadi paham bahwa usaha dan ketekunan lebih penting dari bakat bawaan. Growth mindset bikin anak berani mencoba, tidak takut gagal, dan terbuka pada kritik. Saat gagal, mereka belajar memperbaiki strategi, bukan merasa bodoh. Ubah cara memuji, dampaknya seumur hidup. Priority prosesnya. Strategi keenam, ajarkan tanggung jawab sesuai usia. Tanggung jawab kecil, seperti membereskan mainan atau menyiapkan tas sekolah, membangun rasa percaya diri. Biarkan anak belajar dari konsekuensi alami, misal lupa PR, biarkan hadapi teguran guru. Bimbing dengan checklist atau papan tugas yang seru. Apresiasi usaha mereka, bukan hanya hasilnya. Anak belajar bahwa tindakan punya dampak, dan mereka bagian penting keluarga.
Tatang Jamblitari plus life skills. Bekal masa depan. Strategi ketujuh. Kembangkan keterampilan sosial dan emosional, EQ. Anak butuh empati, komunikasi dan kerjasama, bukan cuma nilai bagus. Ajarkan empati lewat diskusi cerita atau film. Menurut kamu apa yang dirasakan tokoh itu? Dorong bermain bersama teman, belajar berbagi, negosiasi, dan menyelesaikan konflik. Validasi perasaan anak. Ajari cara sehat mengekspresikan emosi. Jangan langsung jadi wasit saat konflik. Fasilitasi mereka cari solusi. Aku ke the way nuwunin intensity bay. Modal tosep. Strategi ke-8. Kelola waktu layar dengan bijak. Gadget bisa edukatif tapi berlebihan bikin masalah tidur, bahasa dan sosial. Buat aturan jelas kapan, di mana dan berapa lama anak boleh pakai gadget. Tidak ada gadget saat makan dan sebelum tidur. Dampingi anak saat menonton main game. Pilih konten edukatif. Diskusikan apa yang mereka lihat. Ajari keamanan digital. Jadilah teladan, kurangi main HP di depan anak. Batasi, dampingi, dan aralengin screaming. Dan yas, tetap prioritas. Sisbang, sehat. Strategi ke-9. Bangun resiliensi dan pengendalian diri. Anak perlu belajar bangkit dari kegagalan dan mengelola emosi. Ceritakan pengalaman gagal kita, tunjukkan cara belajar dari situ. Latih menunda kepuasan, misal, kalau sabar, nanti dapat 2 permen. Ajari teknik menenangkan diri, napas dalam, hitung sampai 10. Saat ada masalah, ajak anak cari solusi sendiri, bukan langsung diberi jawaban. Resiliensi dan self-control, mental tangguh, siap tentangin hidup. Of soul steady. Strategi pamungkas, jadi teladan positif. Anak meniru, bukan cuma mendengar nasihat. Tunjukkan kebiasaan baik, membaca, jujur, belajar dari kesalahan, mengelola emosi. Selesaikan konflik dengan tenang, tunjukkan rasa ingin tahu. Tidak harus sempurna, tunjukkan cara menghadapi ketidaksempurnaan. Anak belajar dari contoh nyata, bukan teori. Jadilah versi terbaik diri sendiri, itu hadiah terbesar untuk anak. Kompas moral dimulai dari rumah. 10 strategi ini saling melengkapi, membentuk fondasi kokoh untuk masa depan anak. Prosesnya butuh waktu, kesabaran dan cinta, tidak ada hasil instan. Anak tidak butuh orang tua sempurna, tapi yang hadir dan mau belajar bersama. Jadikan strategi ini panduan, bukan beban. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tips parenting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, mantap jiwa.